Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Allahumma amin. Anak-anak, kembali di channel belajar kita. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih, yaitu tentang makanan haram. Anak-anak, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai makanan yang halal, di mana pengertian dari makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang makanan yang haram. Sebelumnya, mari kita definisikan mengenai pengertian dari haram. Kata haram berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah tidak digunakan atau dilarang. Nah, bagaimana pengertian dengan makanan yang haram? Jadi, pengertian dari makanan haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam, atau makanan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, berarti makanan yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu disebut dengan makanan yang haram dan harus kita hindari. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai makanan yang haram. Jadi, Al-Quran merupakan pedoman umat Islam, jadi kita harus mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita tidak boleh melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Anak-anak, berikut ini adalah beberapa makanan yang diharamkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Anak-anak, berikut ini merupakan beberapa makanan yang diharamkan dalam agama Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, bangkai selain ikan dan belalang. Yang kedua, darah. Segala jenis darah binatang, baik binatang halal maupun binatang yang haram. Yang ketiga, daging babi. Yang keempat, binatang yang mati tercekik atau al-munkhaniqah, binatang terpukul atau al-maukhuzah, binatang terjatuh atau al-mutaradiyah, dan yang tertanduk binatang lain atau an-natihah. Yang kelima adalah daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Yang keenam, semua makanan atau binatang yang kotor, keji, dan najis. Semua makanan yang dapat merusak jiwa, akal, raga, akhlak, dan akidah. Yang kedelapan, makanan yang dipersembahkan untuk upacara keberhalaan atau sesaji pemujaan makhluk gaib. Yang kesembilan, bagian tubuh binatang yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Anak-anak, pembahasan berikutnya adalah pembagian hukum makanan haram. Pembagian hukum makanan haram dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah haram li zatihi atau haram aini. Haram aini artinya adalah haram dikarenakan zatnya atau materinya. Jadi unsur-unsur dari benda tersebut jelas-jelas haram. Jadi contoh dari haram li zatihi atau haram aini ini adalah darah, bangkai atau binatang yang disembelih tanpa menyebut asma Allah,
makanan yang memabukkan seperti narkoba dan sejenisnya, dan daging binatang yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Itu merupakan contoh dari haram li dzatihi atau haram ain. Yang kedua adalah haram sababi. Yang kedua adalah haram sababi atau haram li ghairi. Adalah haram dikarenakan cara mendapatkan atau cara memperolehnya. Apa saja contoh dari haram sababi atau haram li ghairi ini? Misalnya, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar. Misalnya diperoleh dengan cara mencuri, dengan cara merampok, dengan cara usaha yang haram, misalnya judi, riba, ataupun yang lainnya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah mengenai bagian dari hukum makanan yang haram. Berikutnya adalah akibat mengkonsumsi makanan yang haram. Apa saja akibatnya jika seseorang selalu membiasakan untuk mengkonsumsi makanan yang haram? Nah, berikut ini adalah akibat dari mengkonsumsi makanan yang haram. Akibat yang pertama adalah akan merusak tubuh dan juga akal. Karena makanan yang haram tidak akan membawa manfaat bagi diri kita, justru akan merusak jiwa dan pikiran kita. Kalian tidak mau kan yang seperti ini? Akibat yang kedua adalah doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Nah, anak-anak, makanan yang haram itu apabila seseorang mengkonsumsi makanan yang haram, maka itu akan menghalangi doa seseorang untuk dikabulkan. Jadi, sebagai umat muslim kita harus selektif dalam memilih makanan yang benar-benar baik untuk kita konsumsi. Akibat yang ketiga adalah merasa hina dan rendah. Mengapa? Karena orang yang terbiasa mengkonsumsi makanan yang buruk, yang diharamkan, maka dia berada di dalam kedzaliman. Akibat yang keempat adalah akan merusak keimanan seseorang, karena hal tersebut akan menghalangi untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, hal-hal tersebut merupakan akibat-akibat bisa terjadi apabila seseorang mengkonsumsi makanan yang haram. Nah, tentunya kita sebagai umat Islam harus benar-benar menjauhi hal tersebut. Bagaimana cara menjauhi supaya kita terhindar dari makanan yang haram tersebut? Jadi, hal-hal yang harus kita lakukan untuk menghindari makanan yang haram adalah yang pertama, kita tidak boleh jajan sembarangan. Yang kedua, kita harus teliti dalam memilih makanan. Misalnya, jika kita membeli makanan dalam bentuk kemasan, pastikan di labelnya terdapat label MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Hal yang ketiga adalah jangan mengkonsumsi makanan yang sudah basi atau makanan yang sudah kadaluarsa. Biasakan setelah makan ataupun sesudah makan kita berdoa supaya makanan yang kita konsumsi menjadi berkah. Nah, itulah cara-cara untuk menjauhi makanan yang haram. Nah, anak-anak, untuk pembahasan hari ini kita tutup sampai sekian ya. Kita akan melanjutkan pembelajarannya pada pertemuan berikutnya. Dan video dari saya semoga bermanfaat. Semangat belajar, tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Dan tentunya selalu biasakan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.